ayat yang semisal ini berkaitan dengan terkait dengan kasus sosial ya. Maksudnya tuduhan yang tidak benar. Ya. Ini tentang kisah hadisatul ifk, hadisatul ifk. Ketika kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, ya dituduh berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Hadis yang ma'ruf, kisah yang ma'ruf. Allah turunkan firman-Nya, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang alladzina ja'u bil ifki yang mendatangkan kedustaan, orang-orang yang mendatangkan kedustaan, usbatun minkum adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka kejadian ini adalah buruk bagi kalian. Bal huwa syarrun lakum. Bal huwa khairun lakum. Bahkan kejadian ini baik bagi kalian ya. Ya, jangan kalian sangka kedustaan tersebut atau isu hoaks tersebut buruk bagi kalian. Bahkan baik bagi kalian. Dalam surat An-Nur ya. Di awal saya lupa nomor ayatnya. Taib, ini kasus yang ketiga ini atau ayat yang ketiga ini terkait dengan kalau kita menghadapi kasus sosial seperti seorang dituduh yang tidak, seorang dituduh macam-macam, dituduh berzina, dituduh mengatakan yang tidak dia lakukan ya, dibuat isu tentang dirinya ya. Dia bersabar, dia hadapi dengan tenang, dia hadapi dengan prosedur. Mungkin seakan-akan harga dirinya jatuh. Yang penting dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah di balik itu semua ada kebaikan ya. Ya. Seperti dikatakan dalam syair Idza aradallahu nasra fadilatin tuwiyat, kalau Allah ingin mengungkapkan suatu kebaikan yang terlipat, ya maka Allah akan datangkan lisan yang buruk untuk membongkar kebaikan tersebut. Ada kebaikan tapi terlipat, tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Allah datangkan orang yang hasad, yang mencaci maki dia, kemudian akhirnya kebaikan tersebut terungkap lebih hebat lagi ya. Aisyah radhiyallahu anha, ini kasus yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari perang Bani Mustalik, kemudian di tengah malam kemudian dia ingin buang hajat. Kemudian dia buang hajat, dia minta izin, dia buang hajat. Setelah dia buang hajat, ternyata dia balik, dia dapati kalung dia hilang. Maka dia tidak langsung naik ke keranda, ke haudaj, ke keranda yang di atas onta, tapi dia balik lagi cari. Ketika dia balik lagi cari, orang-orang menyangka Aisyah sudah berada di al-haudaj, sudah di keranda. Mereka angkat dan wa kunna nisaan khifafan. Kata Aisyah dulu para wanita kurus-kurus ya, apalagi Aisyah masih remaja. Sehingga berat dia ketika dia berada di dalam keranda atau di luar keranda tidak begitu berbeda. Apalagi yang angkat keranda mungkin 4 orang misalnya untuk dinaikkan di atas onta. Sehingga mereka menyangka Aisyah sudah berada dalam keranda tersebut. Ternyata Aisyah balik lagi. Dan dia belum kembali ke camp pasukan. Akhirnya camp pasukan pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah balik, ternyata sudah enggak ada orang. Maka dia pun menetap di situ. Kisah yang ma'ruf. Ya. Menetap di situ akhirnya ada seorang namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami yang dia kalau sudah tidur dia sulit untuk bangun. Jadi memang ditugaskan di bagian belakang untuk dia jalan di belakang mengecek adakah barang ketinggalan, ada sesuatu yang terjatuh. Ya, ketika dia sudah pagi, dia melihat ada kejauhan ada seorang di situ di tempat lokasi camp. Dia datangi, ternyata Aisyah waktu itu lagi wajahnya terbuka. Maka dia bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Aisyah, "Fa khamartu wajhi," saya pun menutup wajahku ya. Maka kemudian dia sediakan onta, dia suruh Aisyah naik, kemudian dia tuntun Aisyah sampai masuk kota Madinah di siang hari bolong.
Safwan bin Mu'attal As-Sulami ketika menuntun Aisyah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul sang pemimpin orang-orang munafik, gembongnya orang munafik bikin isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina sama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, dan ini kasus sampai sebulan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Rasulullah SAW datang, wa Aisyah, in kunti ya, iktarafti bidzam fa'tarifi ya. Kalau kau memang melakukan dosa, mengaku saja Aisyah. Rasulullah tidak tahu, tidak ada wahyu, Rasulullah tidak tahu masa lalu. Rasulullah SAW tidak ada jin yang kasih kabar apa yang terjadi sungguhnya. Rasulullah hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai terjadi isu bagaimana perkara yang sangat memalukan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berzina dengan seorang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Setelah sebulan baru kemudian Allah turunkan ayat sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dimulai dari ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, dan seterusnya sampai Allah mengatakan al khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibat. Laki-laki wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki baik-baik untuk laki baik-baik. Seakan-akan Allah mengatakan, Aisyah engkau wanita baik, suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki baik-baik. Maka Aisyah, dari situ Aisyah kemudian radhiyallahu anha menjadi sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena Allah turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, saya sudah menduga Allah akan bela saya, tapi saya menyangka pembelaan Allah hanyalah lewat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak duga ternyata Allah turunkan ayat tutla, dibaca sampai hari kiamat bahwasanya Aisyah al-mubarra'ah yang dibela oleh Allah, terbebaskan dari tuduhan, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7, membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini ternyata dengan kejadian ini yang kelihatannya tidak baik bagi kaum mukminin, ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Terbongkar siapa orang munafik. Terbongkar siapa orang munafik yang mungkin punya makar-makar. Ternyata mereka punya makar untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa menyakiti secara fisik, mereka ingin menyakiti Nabi secara moral, secara mental, dengan istrinya dituduh sebagai pezina. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin. Di balik itu ternyata ketahuan siapa orang munafik, siapa yang terprovokasi, ketahuan mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, agar tidak terulang kembali, semakin mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya banyak faedah. Makanya Allah mengatakan, la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka keburukan, bisa jadi baik bagi kalian. Nah, kita tatkala menghadapi satu muskilah atau problem yang dialami oleh kita, mungkin ada yang dulu enggak, ada yang bikin macam-macam, ada yang ya sebagai dai atau yang lainnya. Tenang aja, sabar. Mungkin kita dijatuhin, direndahkan. Mungkin kita dihina, enggak apa-apa, ya. Tugas kita ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kita kembali kepada Allah, introspeksi diri. Kita tidak usah melayani, ya, karena kalau kita melayani kita terkadang lupa, kita tidak merasa kita punya salah. Bisa jadi ini hukuman dari Allah, tapi kalau kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan menyerahkan kepada Allah, pasti wal akhibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana Anda menghadapinya dengan ketakwaan, itu masalahnya di situ. Aisyah radhiyallahu anha menghadapi dengan ketakwaan. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membelanya. Suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membelanya. Yang bisa bela hanya Allah Subhanahu wa taala. Kali itu dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang luar biasa, maka Allah turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu taala. Ini pelajaran bagi kita. Siapa saja kalau Aisyah bisa mengalami ujian seperti itu, apalagi kita orang-orang biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa, ya. Oleh karenanya yang penting pelajaran bagi kita, kalau kita menghadapi kasus-kasus sosial, kita dituduh yang tidak-tidak seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kita bilang, ya, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka ini buruk. Bal huwa khairul lakum. Ini kebaikan. Tenang aja. Mungkin Allah ingin menampakkan kemuliaan yang kau miliki dengan cara seperti ini. Kalau enggak, orang enggak tahu misalnya, atau Allah ingin muliakan engkau dari sisi yang lain. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Allah ingin mengangkat derajatmu. Wallahu alam bisawab. Yang penting dihadapi dengan ketakwaan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menghadapinya dengan ketakwaan.